Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septiar Perwitasari dengan NIM 118. Ini kelas 2C Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak Irfai Fathur Rahman, ujian akhir semester Bahasa Indonesia. Soal nomor pertama, jelaskan pola bentuk gabungan terikat. Tulislah kembali bentuk gabungan terikat berikut ini. Jawaban, gabungan terikat adalah kata yang penulisannya harus digabungkan atau terikat dan harus benar, bukan dipisah atau dispasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata bentuk terikat adalah bentuk bahasa yang harus digabung dengan unsur lain agar dapat dipakai dan memiliki makna yang jelas. Yang pertama, adi plus kuasa sama dengan adik kuasa. Yang kedua, catur plus tunggal sama dengan catur tunggal. Yang ketiga, dwi plus warna sama dengan dwi warna. Yang keempat, ekstra plus kulikuler sama dengan ekstrakulikuler. Yang kelima, kontra plus revolusi sama dengan kontra revolusi. Yang keenam, purna plus wirawan sama dengan purna wirawan. Yang ketujuh, sabta plus grade sama dengan sabta grade. Yang terakhir, sub plus bagian sama dengan subbagian. Soal nomor 2, jelaskan perbedaan bentuk penalaran deduktif dan bentuk penalaran induktif. Berikan contoh penerapannya. Penalaran deduktif adalah proses penalaran yang dimulai dari pernyataan umum untuk mencapai kesimpulan logis. Penalaran deduktif melibatkan perpindahan dari umum ke khusus. Penalaran deduktif melibatkan pendekatan top-down. Dalam penalaran deduktif, kesimpulan harus benar jika premisnya benar. Penalaran deduktif relatif lebih sulit karena kita membutuhkan fakta yang pasti benar. Contohnya, Hamdan suka mengkonsumsi makanan bergizi. Orang yang suka mengkonsumsi makanan bergizi, tubuhnya sehat. Kesimpulan, Hamdan mempunyai tubuh yang sehat. Penalaran induktif adalah proses penalaran yang bergerak dari pengamatan khusus ke generalisasi yang lebih luas. Penalaran induktif melibatkan perpindahan dari khusus ke umum. Penalaran induktif melibatkan pendekatan bottom up. Dalam penalaran induktif, kebenaran premis tidak serta-merta menjamin kebenaran kesimpulan. Kita biasanya menggunakan penalaran induktif dalam kehidupan kita sehari-hari karena cepat dan mudah digunakan. Contohnya, perkutut mempunyai mata, ular mempunyai mata. Kesimpulannya adalah setiap hewan mempunyai mata. Soal nomor 3, jelaskan dan beri contoh transkripsi dan transliterasi. Berikan contoh penerapannya. Transkripsi atau alih ejaan adalah pengubahan teks dari satu ejaan lama ke ejaan yang disempurnakan dalam hal penyerapan kata-kata asing. Dapatlah kiranya dipakai pedoman salinan yang disesuaikan dengan lafal dan ejaan dalam bahasa Indonesia. Contohnya, ibu menyiapkan makan malam untuk keluarganya. Ejaan tersebut adalah seperti di contoh tersebut. Transliterasi atau alih aksara merupakan penggantian jenis tulisan huruf demi huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Lepas daripada lafal bunyi kata yang sebenarnya, transliterasi dalam Kamus Istilah Filologi tahun 1977 pada halaman 90 diartikan sebagai bentuk pengubahan dari teks satu ke teks lainnya atau dapat diistilahkan sebagai alih aksara atau alih huruf. Satu contohnya adalah pengubahan teks dari huruf Jawa ke huruf Latin, dari huruf Sunda ke huruf lain, dari huruf Arab ke huruf Latin, dan seterusnya. Contohnya, Subhanahu wa ta'ala. Transliterasinya adalah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian transkripsinya adalah Subhanahu wa ta'ala. Soal nomor 4, jelaskan penomoran bagian karangan berikut ini. Perbaikilah jika menurut Anda masih ada penulisan yang salah. Jawabannya, penulisan pada penomoran yang benar adalah bab 1 program usaha. Kemudian 1.1 tahap persiapan program. Dan di enter dan di tab 1.1.1 penerimaan warga belajar. 1.1.2 pemilihan penyelenggara.
1.1.3 pemilihan ketua kejar usaha. Kemudian diantar lagi, dipaskan dengan tulisan di atasnya. A. Musyawarah. B. Ditunjuk. Soal nomor 5. Jelaskan cara penulisan gelar akademik yang benar. Kemudian jawab soal berikut ini. Jika masih salah penulisannya, segera diperbaiki. Jawab. Setiap gelar akademik ditulis dengan tanda titik sebagai antar huruf pada singkatan gelar yang dimaksud. Gelar akademik ditulis di belakang nama orang tersebut. Antara nama orang dan gelar yang disandangnya dibubuhi dengan tanda koma. Jika di belakang nama orang tersebut memiliki lebih dari satu gelar akademik, maka di antara gelar-gelar tersebut disisipi dengan tanda koma. Perbaikan penulisannya yaitu yang pertama, Bayu Mahereni, S besar, titik S besar. Yang kedua, R besar, titik M besar, titik Pratama, M besar, titik M besar. Yang ketiga, Dr. titik Irfa Ifatul Rahman, S besar, titik P besar, D kecil, M besar, titik P besar, D kecil. Kemudian yang keempat, Dr. Andes Muhammad Hanzanuddin, M besar, titik P besar, D kecil. Kemudian yang terakhir, Profesor Dr. Ahmad Ulin Nuhya, M besar, titik P besar, D kecil. Kemudian soal yang nomor 6, jelaskan penggunaan tanda elipsis, tanda siku, dan tanda kurung. Berikan contoh penggunaan tanda tersebut dalam kalimat. Jawab, penggunaan tanda elipsis menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, elipsis adalah tanda berupa 3 titik yang diapit spasi. Menggambarkan kalimat yang terputus-putus atau menunjukkan bahwa dalam suatu petikan ada bagian yang dihilangkan. Contoh, titik-titik-titik, matahari sudah mulai terbenam. Penggunaan tanda kurung siku. Tanda baca kurung siku digunakan untuk keperluan mengapit kata, huruf frasa, ataupun kalimat. Sama halnya dengan tanda kurung. Tanda kurung siku juga mempunyai beberapa fungsi. Penggunaan tanda kurung siku adalah untuk mengapit huruf, kata, kelompok kata sebagai keterangan tambahan pada kalimat yang ditulis orang lain. Contohnya, kalimat asli, Ayah memberi kado sepatu futsal Budi sebagai hadiah prestasinya di sekolah. Kemudian kalimat yang direvisi, Ayah memberi kado sepatu futsal, tanda kurung siku, kepada Budi sebagai hadiah prestasinya di sekolah. Nah, dari kalimat revisi ini ditambah kata kepada dan diberikan tanda kurung siku. Kemudian penggunaan tanda kurung secara umum digunakan sebagai penyebut tanda kurung lengkung. Penggunaan tanda kurung sesuai EYD melibatkan beberapa fungsi. Fungsi penulisan tanda kurung adalah untuk mengapit keterangan atau penjelasan. Contohnya, PT Kereta Api Indonesia, dalam kurung KAI, menyiapkan tiket ekstra selama liburan Natal dan Tahun Baru. Hal ini dilakukan karena PT KAI memprediksi akan terjadi lonjakan penumpang selama liburan. Kemudian soal nomor 7, jelaskan 3 cara penalaran induktif meliputi generalisasi, analogi, dan hubungan sebab akibat dalam kurung kasual. Silakan jelaskan satu persatu disertai contoh. Generalisasi merupakan proses penalaran berdasarkan pengamatan atas sejumlah gejala dengan sifat-sifat tertentu mengenai semua atau sebagian dari gejala serupa. Dari sejumlah fakta atau gejala khusus yang diamati ditarik kesimpulan umum tentang sebagian atau seluruh gejala yang diamati itu. Di dalam pengembangan karangan, generalisasi perlu ditunjang atau dibuktikan dengan fakta-fakta, contoh-contoh, data statistik, dan sebagainya yang merupakan spesifikasi atau ciri khusus sebagai penjelasan lebih lanjut. Namanya, murid perempuan itu memakai dasi ketika memakai seragam OSIS. Murid laki-laki memakai dasi ketika memakai seragam OSIS. Generalisasinya yang benar adalah semua murid memakai dasi ketika memakai seragam OSIS. Ini begitu ya. Kemudian analogi adalah salah satu jenis persamaan yang banyak digunakan penulis untuk menggambarkan sesuatu
dalam tulisan yang disusunnya. Tak hanya itu, kita juga sering menggunakan analogi dalam obrolan keseharian kita. Contohnya, jarak antara rumah dan kampus sangat mirip dengan jarak antara Depok dan Bandung. Kemudian, kausalitas merupakan prinsip sebab akibat yang ilmunya dan pengetahuan yang secara otomatis bisa diketahui tanpa membutuhkan pengetahuan dan perantaraan ilmu yang lain, bahwa setiap kejadian memperoleh kepastian dan keharusan serta kekhususan eksistensinya akibat sesuatu atau berbagai hal lain yang mendahulunya, merupakan hal-hal yang diterima tanpa ragu dan tidak memerlukan sanggahan. Keharusan dan keaslian sistem kausal merupakan bagian dari ilmu-ilmu manusia yang telah dikenal bersama dan tidak diliputi keraguan apapun. Contohnya, lingkungan rumah kami kebanjiran karena banyak warga yang membuang sampah sembarangan ke sungai. Soal nomor 8, jelaskan yang dimaksud dengan silogisme. Berikan contoh silogisme. Silogisme merupakan cara menarik kesimpulan secara deduktif, yakni dari premis-premis umum dalam kurung mayor dan khusus atau minor. Silogisme juga disebut sebagai penyimpulan tidak langsung karena konklusi diambil dari dua permasalahan yang dihubungkan dengan cara tertentu. Silogisme adalah jenis penalaran deduksi secara tidak langsung. Kemudian silogisme merupakan penemuan terbesar dari ahli filsafat terkenal yaitu Aristoteles. Dalam pengertian umum, silogisme adalah suatu argumen deduktif yang terdiri dari dua premis dan satu kesimpulan. Contohnya premis mayor. Jika hujan, saya naik becak. Kemudian premis minornya atau khusus, sekarang hujan. Konklusinya, saya naik becak. Kemudian nomor 9, soal nomor 9. Apa yang dimaksud dengan konjungsi? Sebutkan jenis konjungsi dan berikan contoh penerapan konjungsi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, konjungsi diartikan sebagai kata atau ungkapan penghubung antar kata, antar frasa, antar klausa, dan antar kalimat. Konjungsi adalah kata tugas yang menghubungkan dua satuan bahasa yang sederajat, yaitu kata dengan kata, frasa dengan frasa, atau klausa dengan klausa. Macam-macam konjungsi, yaitu konjungsi korelatif, konjungsi subordinatif, konjungsi antar kalimat. Contohnya, pendaftaran sekolah itu akan ditutup manakala kuota siswanya sudah penuh. Kemudian soal yang terakhir, nomor 10. Wacana terbagi menjadi 5, yakni wacana narasi, deskripsi, eksposisi, argumentasi, persuasi. Jelaskan ciri dan perbedaan tiap wacana tersebut, serta berikan contohnya. Karangan narasi merupakan suatu bentuk karya tulis berupa serangkaian suatu peristiwa baik fiksi maupun non-fiksi yang disampaikan sesuai dengan urutan waktu yang sistematis serta logis. Pada karangan narasi ada tahapan-tahapan peristiwa yang jelas, dimulai dari perkenalan, timbul masalah, konflik, penyelesaian, dan ending. Contohnya, pagi hari itu aku duduk sendiri termenung di sebuah taman. Kupandangi semua bunga indah sedang bermekaran dengan manisnya. Ketika aku menikmati pemandangan dalam kesunyian, tiba-tiba telingaku mendengar jeritan seorang wanita dari arah depanku. Aku pun terdiam sejenak dan heran. Lalu dengan penasaran aku segera menuju sumber suara tersebut. Karangan deskripsi merupakan suatu bentuk karya tulis yang menggambarkan atau melukiskan suatu objek atau benda pada para pembaca, seolah pembaca merasakan, melihat serta mengalami sendiri topik dalam tulisan. Contohnya, aku mempunyai sebuah kucing yang bernama Miau di rumah. Miau merupakan jenis kucing Persia yang dihadiahkan kepadaku setahun yang lalu. Seperti kebanyakan kucing Persia pada umumnya,
Meong sangat gemuk dengan memiliki bulu-bulu yang sangat halus yang menutupi seluruh tubuhnya. Meong mempunyai bulu berwarna putih seperti salju, hidung yang pesek, dan ekor yang amat panjang. Karangan eksposisi yaitu sebuah karangan yang memiliki isi tentang penjelasan-penjelasan atau pemaparan mengenai informasi kepada pembaca. Tujuan karangan ini yaitu untuk memberikan informasi yang sejelas-jelasnya kepada para pembaca. Contohnya, singkong merupakan tumbuhan umbi akar yang kaya karbohidrat. Singkong amat mudah untuk ditanam dengan hanya meletakkan batang singkong di tanah. Singkong pun akan tumbuh. Tak hanya itu, singkong bisa dapat tumbuh di semua jenis tanah. Meskipun proses penanamannya amat mudah, proses penanaman singkong memerlukan perhatian khusus untuk hasil yang maksimal adalah sebagai berikut. Pilih batang singkong yang bawah, kemudian potong sekitar 15 cm dan tajamkan ujungnya. Lalu letakkan di tempat yang lembab selama 2 minggu sampai tumbuh tunas kecil. Setelah 2 minggu, tanam singkong di tanah yang sudah digemburkan sebelumnya. Usahakan jangan menanam singkong dengan cara saling berdekatan karena akan mengganggu umbi yang dihasilkan. Tancapkan ujung singkong pada tanah, jangan terlalu dalam supaya singkong mudah dicabut saat panen. Karangan argumentasi yaitu karangan yang memiliki isi pendapat atau argumen penulisan tentang suatu hal. Karangan ini memiliki tujuan untuk meyakinkan penulis supaya memiliki pandangan yang sama akan suatu hal dengan pandangan si penulis. Contohnya, musim kemarau pada tahun ini adalah kemarau terparah dalam kurun 7 tahun terakhir. Hujan tidak turun selama 5 bulan mengakibatkan tanah dan sumber air menjadi kering. Menurut BMKG, tahun ini hujan diprediksi akan turun pada bulan depan. Jika hal itu terjadi, maka bisa dipastikan bahwa kemarau tahun ini bukanlah kemarau yang biasa. Dikarenakan terjadi selama 6 bulan, sedangkan menurut data yang disampaikan oleh BMKG tahun lalu, kemarau hanya terjadi selama 4 bulan. Dengan demikian, petani banyak yang merugi karena gagal panen karena tidak ada air yang mengairi sawah mereka. Kemudian yang terakhir, karangan persuasi, yaitu salah satu bentuk karya tulis yang memiliki ajakan-ajakan terhadap para pembacanya guna melakukan atau mempercayai suatu hal. Sama halnya dengan jenis karangan argumentasi, karangan persuasi dilengkapi dengan pendapat penulis yang disertai juga dengan pembuktian supaya pembaca yakin dan mau mengikuti apa yang disampaikan si penulis. Karena sifatnya ajakan, karangan ini memiliki tujuan untuk meyakini pembaca yang disampaikan si penulis. Karena sifatnya ajakan, karangan ini memiliki tujuan untuk meyakini pembaca yang disampaikan si penulis untuk melakukan serta mempercayai sesuatu. Oke, contohnya pemerintah pada tahun 2018 telah mengeluarkan dana sebesar 444 triliun rupiah yang dikhususkan untuk pendidikan nasional. Dana tersebut diwujudkan beasiswa, bantuan sarana prasarana, dan kebutuhan lainnya di bidang pendidikan. Sudah sepatutnya kita sebagai pelajar memanfaatkan itu semua dengan sebaik-baiknya, khusus untuk menimba ilmu di dunia pendidikan dan tidak menggunakannya untuk keperluan lain. Oleh karena itu, marilah kita harus belajar dan belajar dengan giat. Terima kasih atas penjelasan jawaban saya. Apabila ada kesalahan, kurang lebihnya saya minta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.